Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 52, Manja. Sudah sampai, Ardi berucap dengan menarik hidung istrinya. Mobil yang dikemudikannya berhenti di depan toko buah. Ardi tersenyum ketika istrinya tidak membuka matanya. Sebelum berangkat ke toko buah, ia sudah sholat asar bersama dengan istrinya di masjid yang tidak jauh dari kampusnya. Sejak naik ke dalam mobil, istrinya tidak ada terbangun. Hingga saat ini, mobil yang dikemudikannya sudah berada di depan toko buah. Ardi tersenyum ketika melihat istrinya yang tertidur. Pria itu hanya duduk di mobilnya sambil memandang wajah istrinya. Melihat istrinya yang tertidur sangat enak sekali, membuatnya tidak mau membangunkannya. Aisyah membuka matanya dan memandang suaminya yang saat ini menatapnya. "Ica ketiduran bang," ucap Aisyah yang sedikit tersenyum. "Lihat, sekarang jam berapa?" tanya Ardi. Aisyah melihat jam digital yang ada di mobil. Matanya terbuka lebar ketika melihat saat ini ternyata sudah jam 17.30. "Untung aja tadi udah sholat dulu. Abang kenapa enggak bangunin Ica?" ucap Aisyah. "Dari tadi dibangunin enggak dengar," ucap Ardi yang sedikit menarik telinga istrinya. Aisyah hanya tersenyum memperlihatkan deretan giginya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Jadi cari kedondong?" tanya Ardi. "Iya," jawab Aisyah yang dengan cepat membuka sabuk pengamannya. Aisyah sudah tidak sabar untuk mencari buah yang sangat diinginkannya saat ini. "Ayo bang," ajak Aisyah yang melihat suaminya yang duduk memandangnya. "Kalau nggak ada buahnya gimana?" tanya Ardi. Aisyah diam saat mendengar pertanyaan suaminya. "Minta kirim sama ibu dari Indonesia ya," ucapnya kemudian. Ia begitu tidak yakin bahwa buah yang diinginkan oleh istrinya ada di negara ini. "Iya," jawab Aisyah yang kemudian membuka pintu mobilnya. Ardi membawa istrinya ke tempat pasar buah terlengkap di Amerika. Biasanya di sini buah-buahannya sangat lengkap, termasuk buah-buahan yang berasal dari Indonesia. Aisyah memegang tangan suaminya dan masuk ke dalam toko buah. "Sayang, abang aja ya yang keliling, adik tunggu di sini," ucap Ardi yang tidak mau istrinya untuk keliling mencari buah, mengingat toko buah itu berukuran sangat besar. Bila istrinya keliling, maka sudah pasti istrinya akan merasa sangat kelelahan, dan hal itu sangat tidak baik untuk kandungannya. "Tapi mana tahu nanti Ica pengen buah yang lain," ucap Aisyah. "Nanti untuk cari buah yang lainnya baru kita lihat dekat sini. Ini buahnya nggak tahu ada di mana. Abang aja yang keliling carinya," ucap Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Ambilin stroberi itu dulu." Aisyah dengan manjanya menunjuk deretan buah stroberi yang tidak jauh dari tempat duduknya. Aisyah begitu sangat ingin makan buah stroberi yang ada di depannya. Ardi memandang istrinya dan kemudian tersenyum. Cari buah kedondong keliling istrinya mau, namun mengambil buah stroberi yang jaraknya sangat dekat dengannya tidak mau. Dengan sangat manjanya meminta agar dirinya yang mengambilkan. Ardi mengambilkan buah yang diminta oleh istrinya. Pria itu membawa kotak plastik bening ke kasir dan membayarnya terlebih dahulu. "Ini sayang," ucap Ardi memberikan buah tersebut. "Ica mau makan langsung," ucap Aisyah. "Tunggu sebentar ya, abang beli air mineral untuk cuci." Ardi membatalkan niatnya untuk memberikan buah tersebut kepada istrinya. Pria itu mengambil air mineral yang ada di dalam kulkas pendingin dan membayarnya terlebih dahulu. Setelah itu ia mencucikan buah stroberi untuk istrinya. Setelah buah itu bersih,
Ardi memberikan kotak berisi buah tersebut ke tangan istrinya. Aisyah dengan sangat santainya duduk di kursi yang tersedia di dalam toko. Aisyah makan buah stroberi hingga buah yang ada di tempat stroberi itu tersisa hanya sebagian saja. Ardi keliling toko buah. Pria itu melihat satu persatu buah-buahan yang ada di sana. Hingga saat ini, Ardi belum menemukan buah yang menjadi permintaan istrinya. Gimana kalau buahnya enggak ada? Gumamnya di dalam hati. Pria itu tetap dengan sabar melihat buah itu satu persatu. Meskipun saat ini dirinya sudah hampir pusing karena sudah hampir di ujung, namun buah yang dicarinya masih tidak ditemukannya. Mata Ardi terbuka lebar ketika melihat buah yang ada di ujung ruangan tersebut. Alhamdulillah, akhirnya dapat. Dengan senang Ardi mengambil buah kedondong yang ada di rak pendingin. Ardi hanya mengambil 2 kotak saja. Pria itu tidak mau bila istrinya makan terlalu banyak buah kedondong. Itu terlalu banyak, mengingat rasa buah kedondong itu cukup asam. Ardi tersenyum memandang istrinya yang duduk santai sambil menikmati buah stroberi di tangannya. Ia mengangkat kotak yang berisi kedondong dan memamerkan kepada istrinya. Dapat, ucapnya. Aisyah tersenyum lebar ketika melihat buah kedondong yang begitu sangat diinginkannya ada di tangan suaminya. Aisyah mengangkat jempolnya dan mengatakan hebat. Lama abang carinya, ucap Aisyah ketika Ardi sudah duduk di samping istrinya. Keliling dek, jawab Ardi. Iya, lihat nih, stroberi Ica udah tinggal 5 buah, ucap Aisyah yang memandang kotak bening yang berisi buah stroberi miliknya. Ini kedondong asem, stroberi asem, maka stroberinya jangan ditambah lagi, ucap Ardi. Nanti di rumah Ica mau makan pakai garam dan juga gula, jadi enggak asam bang, ucap Aisyah yang menginginkan buah stroberinya ditambah 2 kotak lagi. Nanti kalau sakit perut gimana? Tanya Ardi yang memegang perut istrinya. Ica makan dikit-dikit, Aisyah meminta dengan penuh permohonan. Ya udah kalau gitu abang tambah 1 ya, ucap Ardi. Abang, pinta Aisyah. Ardi hanya bisa menuruti keinginan istrinya. Pria itu kemudian menambahkan 2 kotak stroberi lagi dan kemudian pergi ke kasir bersama dengan istrinya untuk membayar buah yang sudah diambilnya. Ardi menelan salivanya ketika melihat istrinya yang begitu sangat menikmati buah kedondong dan juga stroberi. Istrinya terlihat begitu sangat enak memakan buah yang rasa asam itu dengan memakai gula dan juga garam. Abang mau? Enak, ucap Aisyah yang menyodorkan stroberi ke bibir suaminya. Ardi menggigit ujung buah itu dan kemudian menganggukkan kepalanya. Janjinya sedikit ya dek, ucap Ardi. Iya, cuma makan 1 buah ini aja, terus ini, ucap Aisyah yang menunjukkan 1 buah kedondong dan 3 buah stroberi yang ada dalam piring berwarna putih. Abang mau Ica masakin apa? Tanya Aisyah memandang suaminya yang duduk di depannya. Tom yam, ucap Ardi. Aisyah mengangkat jempolnya dan kemudian beranjak dari tempat duduknya setelah buah yang tadi ada di piringnya sudah habis. Aisyah mengeluarkan bahan-bahan yang akan dimasaknya dari kulkas. Apa nanti mau ke rumah sakit lagi? Tanya Aisyah yang memutar kepalanya dan memandang suaminya yang berdiri di belakangnya. Ardi menganggukkan kepalanya. Jam 7 malam abang berangkat ke rumah sakit, ucapnya. Ardi sudah memiliki janji dengan pihak rumah sakit yang mana nanti malam akan melakukan operasi jantung untuk pasien. Pulangnya enggak pagi kan? Tanya Aisyah. Belum tahu, semoga aja enggak ada masalah, ucap Ardi. Aisyah membalikkan tubuhnya dan mencium bibir suaminya. Ada apa? Tanya Ardi ketika melihat istrinya yang memeluknya dan menciumnya. Apa mau di dapur? Ucap Ardi yang tersenyum.
Aisyah tertawa mendengar ucapan suaminya. Nanti rasa Tom Yam Ica ada rasa aneh-anehnya, ucapnya yang membuat Ardi ikut tertawa. Kalau dipikir-pikir, Ica itu seperti margarin ya bang, ucap Aisyah yang memandang suaminya. Kalau adek margarin, abang apa? Tanya Ardi. Abang teflon, ucap Aisyah. Ardi mengerutkan keningnya seakan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Abang coba lihat, ucap Aisyah yang meletakkan margarin di atas teflon yang sudah panas. Abang selalu buat Ica meleleh bang, ucapnya yang tersenyum. Ardi tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Abang akan selalu menjadi teflon yang panas, biar bisa meluluhkan hati adik, ucap Ardi yang mencium pipi istrinya. Adik cantik sekali pakai baju warna merah, ucap Ardi yang memegang mini dress yang dipakai oleh istrinya. Aisyah diam dan mengerutkan keningnya. Ini berapa? Tanya Aisyah yang mengangkat dua jarinya. 2 sayang, jawab Ardi. Bang, Ica lagi gak pakai baju warna merah, ucap Aisyah. Ardi diam ketika mendengar ucapan istrinya. Ini kan baju warna biru. Aisyah memberitahu kepada suaminya warna baju yang dipakainya. Ternyata benar ya dek, cinta itu merubah segalanya. Abang sampai udah gak bisa lihat lagi membedakan warna merah sama dengan warna biru, karena abang terlalu cinta adik, ucap Ardi menggombali istrinya. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Abang sekarang sudah pinter gombal, ucap Aisyah yang menarik hidung istrinya. Iya dek, udah berguru dengan Aisyah, ucap Ardi. Aisyah hanya tersenyum dan melanjutkan masaknya. Mereka tidak ada henti-hentian tertawa ketika masak bersama seperti ini. Di saat istrinya sedang masak, maka Ardi akan sangat manja dengan istrinya. Ia memeluk istrinya dari belakang, mencium pipi istrinya.